Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kami perwakilan dari kelompok 4 izin mempresentasikan em, PPT di pertemuan 4 yang membahas bisnis level strategi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Putra Bahari dan rekan-rekan saya. Abigail Christopher. Saya Fauzan Rizky Muhammad Hega Firdaus. Baik, pada slide pertama yaitu membahas bisnis level strategi yang dimana membahas tentang strategi tingkat bisnis, yaitu cara perusahaan, bagaimana sih perusahaan tersebut bersaing di pasar. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keunggulan dibanding pesaing dan memperoleh pasti keuntungan yang pasti. Seperti kayak contohnya produk Indomie itu kan dia lebih unggul daripada pesaing-pesaingnya seperti kayak Misadap atau mungkin Mimi Sarim yang lain. Jadi itu dia tuh mempunyai ciri khas, yaitu bumbunya itu yang lebih mantap lah dari pesaing-pesaingnya, seperti itu sih. Next. Pada slide kedua itu membahas konsep dasar strategi yang dimana merupakan rencana yang disusun secara terarah dan juga strategi harus menyesuaikan kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal. Yaitu ini mencakup di pertemuan ketiga yaitu analisa 7 segmen. Jadi ini tuh sangat penting karena kita tuh harus bisa menganalisa kondisi internal dan juga eksternal perusahaan terlebih dahulu. Selain itu, strategi juga bertujuan untuk menggunakan sumber daya yang secara efisien dan efektif agar mencapai tujuan perusahaan. Next. Pada pengertian bisnis level strategi yaitu cara perusahaan bersaing di pasar tertentu, fokusnya pada aktivitas utama sehari-hari dan juga bagaimana perusahaan memanfaatkan keunggulan yang dimilikinya. Pada slide keempat yaitu membahas tentang peran pelanggan. Yaitu pelanggan itu adalah merupakan kunci utama keberhasilan strategi, yang dimana perusahaan harus menentukan siapa target pelanggannya, apa kebutuhan mereka, dan juga bagaimana cara memenuhinya. Jika pelanggan puas, maka akan muncul loyalitas seperti itu. Mungkin untuk sebagai contohnya itu adalah Shopee memberikan kayak gratis ongkir kepada pelanggan-pelanggannya yang karena tahu tahu nih bahwasanya pelanggannya ini suka promo gitu, seperti itu sih. Next. Pada slide kelima yaitu membahas segmentasi pasar yang dimana pasar adalah proses mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebutuhan atau karakteristik pelanggan tertentu. Tujuannya agar perusahaan itu bisa lebih cepat atau lebih tepat dalam menentukan target pasar. Seperti kayak brand Wardah atau mungkin skincare lainnya yang yang menargetkan kayak perempuan-perempuan muslim di produk halalnya. Itu kan kayak Wardah itu kan sorry untuk di brand lain kan tidak ada kayak logo halal dan yang lain-lain. Jadi itu Wardah itu akhirnya menonjolkan sisi tersebut gitu. Next. Pada slide ke-6 yaitu membahas tentang kebutuhan pelanggan. Jadi perusahaan itu harus memahami manfaat apa yang diinginkan pelanggan. Jadi karena kebutuhan pelanggan inilah pelanggan itu selalu berubah keinginannya, dan juga perusahaan itu harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal. Seperti itu sih. Next. Selanjutnya akan saya jelaskan core competition, kompetensis. Jadi core competencies adalah keunggulan utama yang dimiliki perusahaan dan sulit ditiru untuk pesaing. Di mana keunggulan ini bisa berupa teknologi, sumber daya manusia, sistem produksi, ataupun inovasi. Core competencies menjadi dasar dalam menciptakan nilai bagi pelanggan dan memenangkan pesaing di dalam pasar persaingan. Contohnya saja, Samsung memiliki kemampuan dalam inovasi teknologi dan produksi massal sehingga mampu bersaing secara global. Selanjutnya, strategi bisnis. Tujuan dari strategi bisnis adalah menciptakan perbedaan yang jelas antara perusahaan dengan pesaing-pesaing yang lain. Dan perusahaan ini harus mampu menciptakan nilai yang unik untuk membuat pelanggan memilih produknya dibanding produk-produk yang perusahaan lain miliki. Perbedaan ini bisa berupa dari harga, kualitas, pelayanan, ataupun pengalaman atau experience. Contohnya saja Starbucks
dia tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menjual pengalaman seperti suasana dalam kafe yang nyaman, pelayanan yang baik, berbagai macam menu yang mereka tawarkan itu sangat-sangat unik, dan mereka mampu menjual value dalam perusahaan yang mereka miliki, bahwa perusahaan mereka dapat bersaing di kalangan kopi-kopi yang teratas dari segi harga maupun kualitas. Selanjutnya ada model bisnis. Bisnis model adalah cara perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan memperoleh nilai. Bisnis model itu menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan uang dari produk atau jasa yang mereka tawarkan. Nah, bisnis model sangatlah penting karena menentukan kelanjutan dari bisnis ini. Contohnya saja Spotify. Spotify itu menggunakan dua strategi. Yang pertama, gratis tetapi terdapat iklan, dan yang satunya berlangganan atau berbayar tetapi fiturnya tanpa iklan atau bebas iklan. Selanjutnya, jenis-jenis strategi bisnis. Ada cost leadership, yang dimana ada cost leadership, differentiation, fokus, dan integrate strategy. Ini akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, cost leadership, di mana cost leadership ini berfokus pada efisiensi biaya agar perusahaan kita dapat menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing atau perusahaan-perusahaan yang lain. Untuk mencapai ini, perusahaan harus memiliki sistem produksi yang efisien, skala ekonomi, dan pengendalian biaya yang baik. Contohnya, Walmart yang mampu menekan biaya distribusi sehingga harga produknya lebih murah. Jadi patokan untuk membuat harga yang lebih murah agar pesaing-pesaing bisnis yang lain dapat di bawahnya gini. Selanjutnya ada resiko cost, yang dimana perubahan teknologi yang cepat. Jadi resiko cost ini seperti yang dijelaskan oleh Angga tadi, di mana perubahan kebutuhan pelanggan serta kemungkinan pesaing meniru strategi tersebut karena permintaan yang manusia tidak ada habis-habisnya, maka perubahan-perubahan itu sangatlah diperlukan. Jika perusahaan tidak mampu beradaptasi, maka keunggulan biaya bisa saja hilang. Contohnya saja perusahaan Nokia yang gagal mengikuti perkembangan teknologi seperti smartphone, produk-produk ataupun smartphone yang lain, sehingga mereka kalah bersaing. Ya. Nah, jadi differentiation itu adalah sebagai strategi di mana perusahaan itu membuat produk itu berbeda dari pesaing. Apa sih pembedanya? Nah, pembedanya itu bisa dilihat dari ada kualitas lebih bagus, yang bisa itu dia itu kualitas yang pertama, terus desain dari kualitas tersebut, terus di produk ini tuh fiturnya itu apa aja, itu dilihat kelengkapan fiturnya itu sebagaimana banyaknya, dan branding yang kuat dari produk tersebut. Nah, tujuannya itu supaya pelanggan itu merasa produk tersebut itu punya nilai lebih tinggi, sehingga rela membayar lebih mahal. Bukan yang paling murah, tetapi produk ini tuh yang paling unik dan bernilai. Seperti itu. Jadi murah itu tidak dalam kategori, tapi dia tuh punya nilai dalam keunikannya. Contohnya itu Apple. Apple itu punya iPhone, desainnya itu elegan, sistemnya itu eksklusif, dan brandnya itu sangat kuat. Orang itu bakal beli walaupun harganya itu tahu mahal, seperti itu. Next. Jadi yang berikutnya adalah risiko differentiation. Walaupun terlihat menarik, tapi strategi ini punya risiko. Nah, dari strategi ini nih, harga itu pasti nggak sebanding sama nilainya. Dari situ, pelanggan itu bakal bisa mikir
produk ini kok mahal tapi eh barang yang ditawarkan itu biasa saja. Terus yang kedua itu bakal mudah ditiru oleh pesaing. Misalnya desain atau fitur yang ada di brand lain itu bisa meniru dari brand kita. Terus selera pelanggan itu pasti kan akan berubah-ubah seiring berkembangnya zaman. Nah, yang dulu dianggapnya keren, produk-produk A itu dianggap keren, dan bisa aja beberapa tahun ke depan itu bisa saja jadi biasa aja karena sudah tidak menarik lagi. Nah, di sini kita juga ambil dari brand iPhone juga, yang dari mana kita bisa lihat banyak produk Android yang sudah meniru kamera buatan iPhone. Ini bukan meniru 100% ya, tapi desain kamera itu ditiru oleh produk Android beberapa. Oke, next. Fokus strategi atau bisa kita sebutkan strategi itu yang fokus. Di sini tuh strategi itu yang menargetkan pasar tertentu. Jadi gak semua orang, tapi hanya orang-orang tertentu saja. Gimana tuh cara perusahaan bisa memilih orang-orang tertentu? Biasanya itu dilihat dari kelompok pelanggan tertentu. Dia sering beli brand yang ada di sini apa enggak? Terus orang-orang yang memiliki kebutuhan yang memang di atas rata-rata atau kebutuhan khusus yang dia tuh butuh hanya dari brand ini saja. Terus area pasar itu sangat sempit. Di sini tuh area pasar itu sangat mengkerucut. Jadi hanya memfokuskan ya beberapa orang saja, orang tertentu yang bakal ditarik ke dalam produk atau perusahaan ini. Nah, fokusnya tuh biasanya tuh pada biaya. Ada beberapa segmen itu yang bakal murah. Dan ada juga pembeda di beberapa segmen. Intinya pada brand ini tuh, pada penjelasan fokus strategi ini, tidak semua orang itu bisa mendapatkan produk yang mereka mau. Tapi dari brand tersebut itu bakal menargetkan beberapa orang yang mereka bakal anggap orang-orang ini bakal mampu untuk mendapatkan brand mereka. Contohnya itu ke Rolex. Kita bisa lihat dari Rolex itu orang-orangnya kan pasti konglomerat yang ke atas tinggi dan memiliki banyak uang. Nah, dari situ Rolex itu mengambil target pasar orang-orang yang premium atau kelas atas, seperti itu. Lanjut. Resiko fokus. Di sini pesaing itu bisa masuk ke segmen yang sama kita dan membuat yang awalnya produk pasar kita itu yang awalnya sepi bisa jadi ramai. Jadi segmen yang kita buat awalnya itu eksklusif, jadi bisa dibuat atau ditiru oleh para pesaing-pesaing kita dan membuat segmen itu jadi kurang unik. Terus segmen itu bisa berubah karena itu tadi banyak pesaing yang masuk ke dalam segmen kita. Terus kita tuh kehilangan keunikan yang kita miliki dari segmen kita tersebut karena produk kita tuh sudah tidak jadi spesial lagi karena banyak orang yang mengcopycat atau copy paste produk kita seperti itu. Dan brand yang bisa dicontohkan di situ seperti brand skincare yang awalnya brand skincare Indonesia itu memiliki produk lokal, dan setelah ekspor dari berbagai negara, produk Indonesia itu jadi kalah saing. Jadi akhirnya kalah sama pesaing-pesaing dari luar negeri dan mancanegara seperti itu. Lanjut. Yang berikutnya adalah integrate strategi. Nah, di sini tuh strategi ini tuh memiliki dua gabungan. Yang pertama adalah komponen biaya itu rendah, atau bisa juga dibilang murah. Dan yang kedua itu diferensiasi atau keunikan dari produk ini, atau pembeda lah. Nah, produk ini tuh dia tuh tetap efisien walaupun biaya rendah, tapi juga punya nilai atau kelebihan yang tidak biasa saja. Nah, strategi ini tuh sulit, tapi kalau sekalian itu berhasil di dalam segmen pasar itu pasti bakal bisa bertahan dengan sangat lama. Nah, harganya itu masuk akal, tapi punya keunikan dalam produk ini tuh. Contohnya adalah mobil Toyota. Toyota mobil yang sering kita jumpai di mana saja, yaitu memiliki harga yang terjangkau, tetapi dia juga punya kualitas yang berkualitas dan tahan lama. Seperti itu. Yang berikutnya,
Resiko integrate. Di sini tuh penjelasannya yang saya dapat simpulkan dalam resiko integrate ini adalah dia tuh tidak unggul di keduanya, tetapi dalam tidak unggul di keduanya tuh maksudnya adalah tidak cukup murah, tapi juga tidak cukup unik juga. Jadi dia tuh di tengah-tengah, terjebak di tengah-tengah, stuck in the middle, yang lebih murah itu dia tuh kalah sama yang lebih murah, dia juga kalah sama yang lebih unik. Seperti itu. Nah, dalam segmen bisnis ini juga itu sangat sulit dijalankan. Kenapa? Karena butuh manajemen yang sangat baik untuk mengelola segmen seperti ini. Contohnya tuh brand-brand yang hari itu nanggung. Dia tuh gak murah, tapi dia tuh juga gak punya spesial keunikan yang dia tuh tidak murah, tapi dia juga gak punya keunikan dalam brandnya tersebut. Seperti itu. Biasanya itu akan kalah di dalam pasar-pasar besar. Jadi sekian saja untuk presentasi penjelasan kali ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.